Mas Joko, bisa dijelaskan awal kiprahnya menjadi apa ya? Lukis ya, ini lukis krayon ya? Iya. Ini seperti apa? Disederhanakan lukis wajah. Lukis wajah, tapi dominannya kita sketsa wajah. Karena di khalayak taunya kita tukang gambar gitu, tukang gambar wajah gitu. Jadi nanti opsinya ada dua, mau sketsa atau lukis. Sketsa atau lukis? Sketsa atau lukis. Terus yang ditampilkan ini kan banyak macamnya ya, ada yang krayon, terus apa? Ada pensil warna. Ya, lukis krayon yang dominan. Kalau saya pribadi lukis krayon, yang kedua ada pensil warna juga. Dan ini lukis dengan media pensil arang kalau saya. Pensil arang. Ya, atau charcoal pensil arang. Terus ini Mas Joko untuk memasarkan ini kemana saja, Mas? Kalau pemasaran awalnya ya ruang berkaryanya ya mungkin. Iya, lingkupnya ya lingkup lokal Blitar. Tapi alhamdulillah sejauh ini sudah tembus sampai, kalau di luar negeri paling di Malaysia. Kemarin tuh dari Malaysia. Ada yang pesan dari sana? Ada pesan. Kalau pelanggan kebanyakan malah di luar Blitar, daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan 1-2. Iya. Yang dominan malah Jawa Barat namanya sering. Terus dulu Mas Joko belajar gambar ini seperti apa? baru nekuni dua tahun lebih kalau nggak salah, sebelum pandemi 2018 akhir. Ini ceritanya saya tuh apa ya, datang ke rumah temen, lihat karyanya itu takjub gitu loh Mas, dan saya terinspirasi mau mencoba gitu. Alhamdulillah ya dengan ketekunan bisa gitu. Yang semula saya anggap guru sekarang jadi teman, malah kita saingan. Gitu. Sebelumnya di zaman sekolah dulu atau mungkin pas Mas Kris iya. Malah ini Mas, ya suka menggambar, cuma menekuni ke lukis atau gambar wajah konotasinya realis ya baru 2 tahun ini Mas. Kalau asal gambar dari dulu emang suka, cuma belum ditekuni gitu. Terus untuk saat ini Mas Joko eksis di street ya? Ya. Itu seperti apa Mas? Alhamdulillah setelah pandemi selesai, kemarin ada beberapa event besar di kota dan kabupaten, kita itu coba show up di publik, kita berkarya atau beratraksi lah istilahnya, konotasinya teman-teman itu atraksi, kita gambar langsung si pemesannya gitu. Alhamdulillah respon masyarakat Blitar itu luar biasa Mas. Dari sini ada kesadaran, ternyata dengan kita tampil di hadapan publik, baik itu gambar langsung atau live skate ataupun ikut pameran, ternyata ada pundi-pundi rupiah di situ. Apresiasi masyarakat luar biasa. Itu ngamen ya artinya ya? Bahasanya ngamen Mas. Iya, seniman jalanan kalau seniman jalanan. Gitu. Tapi kalau dikatakan seniman, kami juga belum mampu. Kita lebih disebut pekerja seni. Pekerja seni karena kita menggambar berkarya sesuai dengan pesanan. Gitu. Itu di jalan itu ada tarifnya enggak? Oh iya. Iya. Sesuai dengan kesepakatan, awalnya kita juga bingung mau dibanderol berapa gitu. Setelah melihat harga di luar Blitar kok mahal, kita coba dengan harga yang mungkin disesuaikan dengan kemampuan kita, bahan kita, dan hasilnya ya kita kesepakatan dengan teman-teman sama-sama perupa di harga sekian gitu. Berapa Mas tarifnya Mas biasanya? Untuk sketsa langsung itu mulai 30.000 Mas. 30.000.
Insya Allah nanti dengan meningkatkan hasil, kualitas karya nanti kita bisa meningkatkan itu seket harga. itu ya. Iya, Kalau yang lukisan krayon untuk berapa? seket. Kalau lukis krayon itu mulai kisaran 300 ribuan mas saya. 300 ribuan. Jadi sebuah alternatif lukis kanvas yang notabene itu harganya tinggi. Jadi masyarakat bisa atau memesan karya yang lebih terjangkau meskipun bahannya lebih di bawahnya kanvas, itu saya memakai media kertas. Iya. Kertasnya apa itu? Kertasnya macam-macam mas. Di sini saya pakai kertas sejenis BC thick dengan ketebalan 200 GSM. Ada linen, ada manila, ada kertas yang khusus cat air atau watercolor paper. Banyak mas, macam-macam kertasnya. Jadi untuk apa beda kertas itu harganya udah beda ya? Kalau di saya pribadi menyesuaikan tingkat kerumitan wajah atau foto yang mau dilukis. Yang kedua nanti saya akan memilih bahannya, lalu saya sampaikan ke klien mau ini foto ini cocoknya di media ini karena fotonya gelap, terus apa ya, membutuhkan penekanan, jadi saya butuh media kertas yang agak tebal gitu. Saya konsultasikan ke klien. Masalah harga, kalau masalah harga itu kita nggak ada patokan sih mas sebenarnya. Kita kembali ke apa ya, kesepakatan dengan klien. Kalau saya basicnya harga sekian, bisa di atasnya, bisa lebih murah dari 300 ribu, tergantung tingkat kerumitannya mas. Tergantung dengan kerumitannya. Tingkat kerumitannya. Oke. Terus untuk alat dan properti yang digunakan apa saja mas? Waduh, kalau untuk sketsa saya cuma bermodalkan pensil dan stick arang ya mas ya. Ada stick arang, ya kayak ini kecil sekali ini. Ini batang arang. Mungkin untuk penunjangnya juga ada pensil arangnya yang lebih praktis lagi. Ya, sama-sama arang cuma wujudnya beda. Gitu. Terus untuk lukis krayon, ya krayon-krayon yang mudah dijumpai di sekitar. Krayon anak-anak ya? Betul, krayon oil pastel anak-anak yang harganya tidak lebih dari 20 ribu. Gitu. Iya. Terus ada yang lain lagi mas? Mungkin apa? Cuma itu aja ya? Iya, kalau masalah media saya sementara pakai ini. Belum mencoba ke media cat. Ya pernah nyoba kayak di belakang itu, pernah nyoba tapi belum sesuai dengan style saya, karakter saya gitu. Karena apa seni itu dari hati ya mas ya? Betul. Yang kedua kan saya menggambarkan di sela-sela waktu luang, di waktu senggang pas kerja. Kalau kita menggambar dengan media cair kan terlalu ribet, apalagi sambil kerja. Berarti kerja di mana mas? Kalau saya keseharian swasta di keuangan atau koperasi. Koperasi. Jadi ini mungkin kalau siang di kantor, betul. Malamnya mungkin ngamen lah. Ngamen istilahnya. Tempat di mana saja mas biasanya mas? Sementara saya di tempat umum yang paling sering di alun-alun Kota Blitar, di alun-alun Kanigoro Kabupaten, Pendopo Kabupaten, dan beberapa event di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota. Kemarin kita juga di Krisnayana di Komplek Candi Penataran juga. Kemarin dapat apresiasi ya dari Alhamdulillah. Blitar ya. Iya. Itu ceritanya gimana mas? Itu ngamen atau memang diundang mas? Ya dari awal kan kita ada informasi dari rekan kita bahwa ini kono rame, ada rame-rame. Apa itu? Ini drama tari sendra tari kan gitu. Wah, ini rame iki ya. Kita coba ke sana. Saya sudah siap bawa tiker, bawa beberapa koleksi lukisan. Nah, tiba-tiba ternyata di situ ada setan tulisannya Perupa Blitar. Nah, tapi orangnya kok nggak ada. Kita tunggu. Alhamdulillah ada namanya Mas Farid. Langsung mengapresiasi, wes gabung ya, ayo gitu. Kita dikasih tempat VIP kalau nggak salah ya, tempat akses keluar masuknya para tamu undangan khusus gitu ya, kita jajakan di situ. Alhamdulillah respon para petinggi-petinggi, para pejabat dan masyarakat luar biasa kemarin itu. Luar biasa. Banyak pejabat yang minta digambar mas? Betul sekali. Kita sampai kewalahan kemarin, sampai ada dari Kodim juga bapak itu, ya kayak nggak percaya gitu loh, langsung direkam
Setahu beliau kan di Jogja, kayak seniman jalanan yang gambar langsung tuh di Jogja, di Surabaya, Malang. Oh, Blitar ada, wadah. Ya cuma kita mungkin terbatas informasi dan ruangan untuk berkarya aja gitu loh. Kurangnya event atau apa. Jadi di Blitar itu masih ini ya Mas, yang street itu ya? Iya, gambar. Baru kali ini. Baru kali ini. Setahu saya Mas, kayak kalau saya toleh ke belakang, saya belum menjumpai seniman-seniman atau perupa yang eksis di tempat umum atau jalanan istilahnya gitu. Kalau seniman banyak, termasuk ya panutan saya di Blitar ada Pak Sony yang Sony Gunyono. Ya, kain Gebang itu guru saya. Saya selalu konsultasi dengan beliau. Ada dari Gandusari juga. Aduh, siapa namanya beliau itu? Kang Aris Maulana. Itu istimewa. Beliau kan karyanya realis. Saya juga menganut aliran realis, cuma saya tuangkan ke wajah gitu. Ke wajah. Mungkin ada nggak suka dukanya selama ini sudah 2 tahun ya? 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan ya. Suka dukanya selama menekuni dunia gambar ini seperti apa, Mas? Ya, dalam perjalanan saya menekuni seni ini ya mungkin masyarakat yang masih ini aja, masih awam. Jadi saya mengenal. Kaget ya masyarakat Blitar seperti ini ya. Yang pertama kaget, kok iso. Yang paling sering kok larang, kok mahal. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan kota-kota lain, Blitar itu paling murah kalau masalah harga. Tapi kalau masalah kualitas kita bisa bersaing dan kita juga sama sebenarnya. Gitu. Jadi masyarakat Blitar itu kaget ya, kok ada gambarin dalan. Kok ada, kok bisa gitu. Yang keduanya ya itu tadi masalah harga. Tapi alhamdulillah sejauh ini positif lah ya. Kita sudah punya pelanggan masing-masing. Ada ya Mas? Iya, kan saya sudah nggak sendiri. Artinya banyak teman-teman yang penghobi menggambar datang ke sini, Mas, minta diajarin gambar, atau Mas, aku pengen bisa gambar, ayo gambar bareng-bareng. Di sini nggak ada guru, di sini nggak ada pelatih, adanya kita sharing. Terus sering ada yang ke sini ya? Sering Mas. Dulu sebelum saya di tempat ini, rumah saya kan di Surowadang, itu hampir setiap hari ada orang Bakung, Wonotirto, Ludoyo, juga dari Serengat juga datang ke rumah. Kebanyakan yang masih muda-muda yang pengen menekuni dunia menggambar, terutama wajah, lukis wajah, karena ada potensi ke arah rupiah di situ. Memang ya, untuk ekonomi sebenarnya prospektif ya untuk gambar ini sebenarnya. Iya, prospek sekali Mas sebenarnya. Tergantung kita mau eksis, dan ini loh paling penting itu mau berkarya meskipun tidak ada yang pesan, kita harus terus berkarya. Yang paling penting show up ke publik, istilahnya posting di sosial media, sering-sering ikut pameran, ataupun ya jangan malu untuk tampil di hadapan umum, misalnya ada event atau ada acara di kelurahan pun bisa kita tampil di situ. Artinya dengan ketekunan pundi-pundi rupiah itu bisa dirasakan juga ya. Betul ya, yang penting jangan berpuas diri, wah aku bisa menggambar wajah, lumayan dapat cuan. Sebenarnya kalau kita membicarakan seni rupa, lukis itu luas sekali. Kalau saya pribadi, kalau lukis wajah kayak ini adalah level paling basic kalau saya, paling basic. Tapi tidak salah, ada salahnya kalau kita menekuni aliran realis menggambar sebuah wajah, itu udah istimewa bagi saya. Untuk Mas Joko sendiri rencana ke depan akan seperti apa Mas untuk lukis wajah ini Mas? Ya sementara saya masih punya harapan ke depan sering-sering eksis, baik saya pribadi dan teman-teman sering-sering berkarya, terus mengikuti semua event yang ada, entah itu event kejuaraan lah, ataupun diundang untuk mengisi sebuah acara untuk mengenalkan sebuah produk kayak ini, saya katakan produk lah. Kalau dekat masuk UMKM nggak Mas ya ini ya? Produk seni. Orang-orang ini seni lah. Seni ya. Ya intinya kita menjual jasa. Jasa ya. Jasa. Itu kan keterampilan. Ya, bahwa di Blitar itu ada seniman atau perupa yang menjajakan jasanya gitu. Artinya untuk kualitas sendiri juga nggak kalah ya dengan lukisan yang iya, Mas, pakai cat air gitu. Betul. Ada salah satu ini saya ambilkan karya teman saya juga.
Nah, Bung Karno. ya, ini media tinta. Ini media tintanya. Media tinta. Ya, beliau memang praktisi seni lukis cat air. Bung Karno ya. Bung Karno. Mungkin sederhana tapi maknanya dalam sekali. Yang tahu yang gambar, yang berkarya. Karena seni. Mas ya. Oke. Mas, untuk ini harapan ya Mas, sebagai seorang pekerja seni untuk kota daerah sendiri untuk perhatian untuk apa seni lukis ini seperti apa Mas? Kalau harapan saya dari pemerintah kabupaten ataupun kota, kita diberikan kesempatan atau ruang lah jika ada event-event di lingkup pemerintah kabupaten dan kota. Kemarin kita ada event di kota juga gitu, untuk stand aja kita sewa. Terus ada ini dari Dinas Kesenian, mohon maaf saya tidak menyebutkan entah itu kota atau kabupaten, per jagrek atau stand untuk majang karya itu per unitnya disewakan 10-20 ribu. Jadi kita merasa keberatan gitu loh. Makanya kita lebih cenderung ke street ya. Street ke jalanan gitu, di mana ada keramaian, di situ kita gelar tiker, kita menjajakan karya, memajang karya gitu. Artinya harus ada fasilitasi lebih iya. Ya, perhatian, mungkin digratiskan lah. Betul. Tapi alhamdulillah kemarin pas Krisnayana dapat informasi ini tempat untuk memajang karya dari Dinas Disparbud kalau nggak salah. Iya. Gratis ya Mas? Itu gratis cuma saya tanya ke Mas Farid, Mas ini standnya kita di sini bayar apa enggak? Loh kita malah disuruh, kita diapresiasi, alhamdulillah. Termasuk kemarin waktu ada bazar, entah itu event apa di pendopo kabupaten, itu juga saya ngisi di situ gratis, gitu loh. Yang diharapkan memang seperti ini ya? Iya betul, makanya kami para perupa muda jika dikasih ruang tempat gitu sangat senang sekali gitu loh. Hitung-hitung mengenalkan seni di khalayak, baik itu warga Blitar dan warga di luar Blitar yang berkunjung di Blitar. Mas, ini untuk lukisan tokoh-tokoh yang sudah Mas lukis siapa saja Mas mungkin? Yang sebelah sana ada Bung Karno, Gus Dur yang di sebelah sana. Di sini ada Mbak Hasyim Asyari. Dan ya ini yang barusan ini yang masih proses ini. Yang masih proses, beliau Kepala Dinas Kominfo yang kemarin apa ya sempat kepo-kepo tanya-tanya gitu. Makanya saya seneng ketika saya berkarya ada orang yang mengapresiasi meskipun tidak beli. Mengapresiasi, tapi saya berterima kasih sama beliau, langsung saya ini coret-coret tadi waktu di kantor. Tuh. Ya Pak Eko ini, Pak Eko Susanto salah satu tokoh yang sangat peduli dengan kreativitas anak muda. Makanya kemarin waktu di Krisnayana saya tidak tahu kalau beliau itu kepala dinas. Karena saya menganggap semua yang datang ke stand saya ya saya layani dengan baik, tanya apa ya saya jawab gitu. Mas, terakhir mungkin kalau nanti ada teman-teman nih yang mau pesen gambar gimana Mas? Iya. Mungkin Instagramnya apa, Facebooknya? Oh iya, untuk kalau di Instagram bisa follow Pilot Dagelan, di Facebook juga sama, langsung ketik aja Pilot Dagelan atau Warung Gambar gitu bisa. Di Google juga Insya Allah sudah terkoneksi ya, Warung Gambar, langsung tertuju ke sini, sudah tertara nomor HP saya gitu. Kalau mau datang terbuka. Kalau mau daring bisa kirim foto? Kirim foto bisa, atau kalau nggak terima kirim foto, Mas aku pengen digambar langsung, boleh datang tinggal duduk saya gambar langsung. Tapi nggak boleh gerak. Harus diam. Harus diam. Gambarnya bisa, pilihannya apa saja Mas? Tadi bisa makan kembali mungkin? Ya untuk saya pribadi ada sketsa dengan media pensil arang, contohnya kayak ini. Ini sketsa menggunakan pensil arang. Terus ada lukis wajah dengan krayon juga. Nih. Dan ini Mas. Nah ini juga proses. Ini pensil, lukis wajah dengan pensil. Jadi ada 3 jenis ya? Kalau saya menunya ada 3 sesuai selera. Kalau ada yang Mas aku pengen lukis cat air, nah ini ada rekan juga yang lebih kompeten di media cat air.
Jadi Mas Joko belum kecat air. Ya, saya belum menekuni. Kalau masalah bisa-bisaan ya bisa lah, cat minyak bisa lah, tapi soal hasil nggak tahu lah kan gitu loh. Nggak tahu. Biasanya Mas Joko ya sudah ini ya. Kalau saya nyamannya di media pensil dan krayon. Oke. Mas, terakhir pesan untuk teman-teman yang baru, mungkin ada yang baru menekuni dunia gambar. Ya. Sekat wajah. Kalau teman-teman banyak yang tanya, Mas gimana, Mas gimana? Ya, pesan saya tetap belajar, karena alat itu murah bisa dibeli, yang mahal itu adalah waktu untuk belajar. Yang penting tetap belajar, sering-sering konsultasi, sharing dengan teman-teman yang lebih ahli, ya kan? Gitu. Terus jangan menyesal seandainya aku bisa menggambar udah bagus kok nggak laku, mungkin belum waktunya aja. Dimanapun kita usaha pasti ada rezeki kok.